Bila berbicara hewan penghisap darah, mungkin nyamuk dan lintah sudah terlalu umum. Tapi, ada kelelawar yang ternyata meminum darah. Terdengar seperti film horor? Tidak, hewan ini ada di dunia nyata. Mungkin sekilas kita teringat dengan sosok Dracula yang menghisap darah dan dapat berubah menjadi kelelawar. Tetapi, kelelawar ini tidak dijuluki sebagai Dracula, melainkan vampir. Pada episode kali ini, kita akan membahas kelelawar vampir. Kelelawar adalah hewan yang berasal dari ordo Chiroptera. Mereka adalah satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Yang kita ketahui, selama ini kelelawar biasanya memakan buah-buahan dan serangga. Tetapi, ternyata ada kelelawar yang memiliki menu makanan berbeda. Mereka adalah kelelawar vampir. Nama ini didapat karena memang kebiasaannya yang suka mengonsumsi darah. Terkesan seperti hal fiksi di cerita horor. Tetapi, sebenarnya mereka ada di dunia nyata. Kelelawar saja sudah identik dengan hal menyeramkan, apalagi yang mengkonsumsi darah, menambah kesan menyeramkan dari hewan yang satu ini. Ada 3 spesies kelelawar yang mengkonsumsi darah, yaitu common vampire bat, kelelawar vampir kaki berbulu, dan kelelawar vampir sayap putih. Ketiganya berasal dari genus yang berbeda, yaitu Desmodus, Divalia, dan Diaemus. Mereka bertiga endemik dari benua Amerika, mulai dari Meksiko, Amerika Tengah, hingga Amerika Selatan, dan satu-satunya mamalia yang benar-benar mengkonsumsi darah. Kelelawar ini memiliki hal-hal yang agaknya sedikit berbeda dari kelelawar pada umumnya. Kelelawar vampir memiliki wajah yang menyeramkan, seakan sejalan dengan kebiasaannya yang mengkonsumsi darah. Ukuran mereka cukup kecil, dengan lebar sayap sekitar 30 hingga 40 cm, dan berat sekitar 30 hingga 40 gram. Berat ini dapat bertambah, bergantung pada seberapa banyak darah yang mereka konsumsi. Berbeda dengan kelelawar pada umumnya, yang dimana kelelawar adalah hewan terbang yang tidak dapat melakukan lepas landas dari tanah. Nah, dari sanalah kenapa hewan ini hidup menggantung. Karena dengan beginilah kelelawar dapat menjatuhkan dirinya, kemudian bermanuver untuk terbang, jatuh dengan gaya. Tetapi bagi kelelawar vampir berbeda. Ini dikarenakan ibu jarinya yang cukup panjang yang dapat mereka gunakan untuk melompat. Kebiasaan ini adalah bentuk adaptasi dari kelelawar vampir yang dapat memungkinkan mereka berburu mangsa darat. Mereka juga dapat bergerak di darat dengan merangkak ataupun melompat dari satu target ke target lainnya. Tetapi dari banyak hal menakjubkan dari hewan ini, jelas, yang paling utama adalah kebiasaannya mengkonsumsi darah. Maka dari itu, kita akan membahas hal ini. Mengkonsumsi darah adalah kebiasaan yang membuat mereka mendapatkan namanya. Darah sangat penting sebagai asupan makanan mereka. Darah apa yang biasa mereka incar? Common vampire bat cukup sering ditemukan di peternakan, mengincar hewan-hewan ternak sebagai asupan darah untuk mereka. Dan bisa saja manusia yang lengah juga dapat mereka hinggapi. Sementara, 2 spesies lagi yaitu kelelawar vampir sayap putih dan kelelawar vampir kaki berbulu hidup di hutan-hutan dengan mengincar burung dan hewan hutan lainnya. Seperti semua jenis kelelawar vampir adalah nokturnal yang aktif pada malam hari dan mengandalkan sonar untuk mengetahui area sekitar. Saat mencari mangsa yang tepat, mereka dapat mendarat di tanah dan berjalan merangkak menujunya. Mereka telah mengembangkan bentuk adaptasi yang membuatnya dapat mendeteksi suara nafas dari mangsanya yang berguna untuk mengenali mangsa mereka. Saat hinggap di tubuh mangsanya, kelelawar akan mencari titik yang cocok untuk mereka mendapatkan darah secara maksimal. Kelelawar ini menggunakan sensor di wajahnya yang dapat mendeteksi panas, yang berguna untuk mendeteksi aliran darah dari mangsanya.
hal umum yang dimiliki berbagai jenis hewan yang mengkonsumsi darah. Tunggu, kelelawar ini tidak menggunakan taring yang mereka tusukkan untuk menghisap darah seperti di film. Tetapi, kelelawar akan membuat luka di tubuh korbannya. Mereka akan membuat sayatan kecil dengan gigi serinya yang telah berevolusi khusus untuk hal ini. Setelah itu, kelelawar akan menjilati darah yang keluar dari luka kecil yang mereka buat itu. Untuk mengatasi pembukuan darah, mereka memiliki antikoagulan di air liurnya yang dapat menjaga darah agar tidak membeku. Kelelawar vampir telah mengembangkan adaptasi untuk dapat mencerna darah dan menjadikannya sumber makanan mereka. Meskipun terdengar cukup menakutkan bagi manusia, tetapi kelelawar ini jarang menyerang manusia. Namun, tetap ada kemungkinan untuk itu. Saat kelelawar vampir menggigit, mereka tidak akan membuat korbannya menjadi vampir. Eits, tapi jangan senang dulu, karena gigitannya tetap dapat menimbulkan ancaman. Kelelawar vampir adalah hewan sosial yang hidup berkelompok di tempat mereka bertengger. Seperti kelelawar pada umumnya, mereka akan melahirkan, dan induk betina akan menyusui anaknya hingga cukup besar. Mereka dapat berkembang biak sepanjang tahun, dengan usia kehamilan betina sekitar 7 bulan. Betina akan kawin dengan jantan dominan, yang dimana jantan akan saling bersaing untuk mendapatkan betina. Usia hidup kelelawar vampir di alam liar sekitar 9 hingga 12 tahun, tetapi di penangkaran, mereka dapat hidup hingga 20 tahun lamanya. Sebagai hewan sosial, kelelawar vampir akan hidup bersama kelelawar vampir lainnya. Biasanya, satu kelompok dapat berjumlah puluhan hingga ratusan ekor, bahkan pernah dilaporkan hingga ribuan ekor. Kelompok ini biasanya menghuni tempat-tempat yang tertutup, seperti gua, cekungan pohon, bangunan kosong, hingga di gorong-gorong dan di bawah jembatan. Ada satu kebiasaan unik lainnya dari hewan ini, yaitu kelelawar vampir bukanlah hewan yang pelit. Ini terjadi pada kelelawar betina. Saat rekan satu koloni mereka ada yang tidak mendapatkan darah yang cukup dalam satu malam, rekan lainnya akan berbagi darah dengan memuntahkan kembali darah yang mereka dapat dan membagikannya ke rekan betina lain. Perilaku ini sangat penting untuk keberlangsungan spesies, karena dengan begini mereka dapat mempertahankan jumlah spesies mereka. Meskipun gigitan kelelawar vampir tidak dapat membuat korbannya menjadi vampir, tetapi mereka tetap dapat menimbulkan bahaya. Kelelawar vampir beresiko menyebarkan rabies. Rabies yang ditularkan kelelawar kepada hewan ternak telah menjadi masalah yang serius. Masuknya ternak semenjak penjajahan Eropa di benua Amerika berdampak besar pada populasi kelelawar vampir. Dengan adanya ternak, kelelawar dapat dengan mudah menemukan mangsa, yang dimana hewan ternak cenderung tidak aktif pada malam hari dan akan tetap berada di satu tempat yang sama selama waktu yang lama. Dengan begitu, kelelawar dapat kembali setiap malam untuk mendapatkan darah yang mereka inginkan dengan mudah. Dan risiko penyakit rabies ini menjadi sangat mungkin menular ke hewan ternak. Selain itu, risiko ini juga dapat menyerang manusia, meskipun kelelawar vampir jarang menyerang manusia. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Rabies adalah penyakit menular yang sangat mematikan, dengan tingkat kematian lebih dari 95% pada manusia apabila gejala telah muncul. Tetapi untungnya, vaksin rabies telah ditemukan, sehingga bisa mempermudah upaya mengontrol penyakit ini. Selain itu, bekas gigitan dari kelelawar vampir juga dapat menimbulkan infeksi. Dalam hal konservasi, kelelawar vampir bukanlah hewan terancam punah. Populasi mereka terbantu karena manusia menyediakan stok mangsa untuk mereka lewat hewan ternak yang mereka pelihara. Dan bangunan-bangunan yang manusia buat juga menjadi tempat baru untuk kelelawar bersarang, yang malah dapat memperbesar jumlah koloni mereka. Itulah dia pembahasan tentang kelelawar vampir. Kelelawar yang memiliki cara anti-mainstream yang terkesan menyeramkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.